Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Nam nuwasilu darsana ma'a kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qatrin Nada li mu'allifaihima jazahumallahu khairan fi safhati sadisah ba'dal mi'atain halaman 206. Fil fasli idza takarrara lafdzul munada, apabila berulang lafadz munada. Munada yakni yang dipanggil. Qauluhu, perkataan beliau, walaka, dan bagimu, yakni wa haqqun laka atau wa jaizun laka wa nahwuhuma, ya, yakni boleh bagimu, ya. Fi nahwi, pada semisal ya zaidu zaidal ya'malati, wahai zaid zaid ya'malati, zaid mudhaf ya'malati mudhafun ilaih, ya. Ini lafdzul munada mukarrar, diulang, zaidun wa zaidal ya'malati, ya, kilahuma li syakhsin wahid, ya. Wahai zaid zaid ya'malati, Sayyid Qurus syarih insyaallah taala makna ya'malati, pensyarah akan menyebutkan makna ya'malati insyaallah. Boleh bagimu fathuhuma, memfatkah keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya apa keduanya? Yakni lafadz zaid. Lafadz zaid di fathah semuanya boleh. Ya zaida zaidal ya'malati, nah, boleh. Au dhammul awali, atau mendomah yang awal dengan tetap memfathah yang kedua, ya. Au dhammul awali yakni dengan tetap memfathah yang kedua. Boleh ya zaidu zaidal ya'malati di domah yang awal, atau kedua-duanya di fathah ya zaida zaidal ya'malati. Nah, ini ketentuan apabila mengulang, ya, lafadz munada. Lalu bagaimana i'rabnya? Kok boleh domah, boleh fathah pada yang pertama? Insyaallah akan disebutkan. Qra' Mas Frendi. Idza takarrara al-munadal mufradu wa kana al-lafdhu tsani mukarraru mudhafan. Nahwu ya talibal ilmi ikhris 'alal faidati. Yang kedua harus di fathah, ya. Yang kedua enggak boleh dhammah. Apabila berulang munada yang mufrad dan lafadz kedua berulang. Lafadz yang kedua yang berulang itu adalah mudhaf. Contoh ya talibu talibal ilmi, wahai penuntut ilmu bersemangatlah untuk memperoleh faedah. Nah, santa ikhris alal faidah, ya, bersemangatlah untuk memperoleh faedah. Jaza fil awali wajhani, boleh pada yang pertama dua sisi. Yang pertama saja, yang kedua tetap satu sisi, satu versi. 6. Al-awwal an-nasbu ala anna hadzal munadal awwala mudhafun lil mudhafi ilaihil madhkuri fil kalami. Fil kalami. Yang pertama menasab
Dengan ketentuan Yang pertama nasab. Yang pertama nasab. Dengan ketentuan bahwasanya munada yang pertama ini mudhof kepada mudhof ilaih yang telah disebutkan di dalam kalimat. Ya, yang tersebut di dalam kalam. Terus Wa yakunul ismu tsanil mukarrara mukarraru mukhaman. Mukhaman Ya, mukhaman. bainal mutadhayafaini wa yu'rabu tauqidan lafziyan lil awwali. Nggih. Ya, dan isim yang kedua yang berulang adalah lemah. Mukhaman ini dimasukkan. Hah? Dimasukkan. Ya. Dan isim yang kedua yang ulangannya itu ya dimasukkan di antara Dua kurung. dua kurung bukan. Dimasukkan di antara dua isim yang diidhofahkan. 6. Dua isim yang diidhofahkan Ya, dan dimasukkan di-i'rab sebagai taukid lafzi untuk yang pertama. Ya, ini yang pertama adalah nasab. Ya Zaidal ya malati. Kalau ini dibaca nasab ya. Ini i'rab yang pertama Zaidah. Kemudian yang kedua juga Zaidah. Maka i'rab yang tadi disebutkan pertama Zaidah di sini nasab karena mudhof kepada ya malati ya. Ya malati mudhof ilaih, tapi mudhofnya adalah kata Zaidah. Lalu Zaidah yang kedua ini dimasukkan antara dua kata yang diidhofahkan itu Zaid dan ya malati. Ya, dimasukkan seperti itu. Dan i'rabnya di sini sebagai apa? Taukid lafdi. Taukid lafdi ya. Araftum taukid ada dua, lafdi dan maknawi ya. Taukid maknawi hanya beberapa kata yang tertentu. Ini yang pertama ya, kalau dibaca Zaidah, bukan dibaca Zaidu. Zaidal ya malati. Zaidah di sini sebagai taukid lafdi untuk ini. Paham i'rab ini? Tidak paham ya. Karena akan beralih ke i'rab selanjutnya masalahnya. Nah, ada keterangannya di bawah. Kalau itu disebut taukid lafdi yang Zaidah asani ya. Qala Syekh fil Hamish ya, dalam catatan kaki raqam sani. Wa ala hada, berdasarkan hal ini fayasikhul faslu bainal mudhofi wal mudhofi ilaihi bitauqidil lafzi. Berdasarkan ini maka boleh memisah antara mudhof dan mudhof ilaih, yakni memberi pemisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Secara asal itu kan enggak baik ya, mudhof dan mudhof ilaih dipisah. Itu nanti menjadi kalam menjadi apa? Takkid ya. Adanya takkid lafzi. Tapi di sini boleh bitauqidil lafzi. Waktu firadzalik ya, dan dimaafkan itu, yakni tidak dilarang itu. Litihadihi bil awali lafdzan wa maknan ya, karena kesamaannya dengan yang pertama, Zaidah yang kedua sama dengan Zaidah yang pertama secara lafadz maupun secara makna. Waqad asyara lidzalika Syekh Yasin fi hasiyatihi ala syarhil faqihi alal qadri. Dan telah menunjukkan itu Syekh Yasin dalam hasyiahnya untuk syarah al-faqihi, syarah faqihi pada qatru ini. Jadi qatru nada, syarah al-faqihi dan hasyiah. Hasyiah adalah keterangan untuk syarah. Hasyiah itu keterangan untuk syarah atau keterangan ringkas. Tapi hasyiah tidak menerangkan semua, ya sebagian saja. Misalnya kita baca kitab atau ulama dulu ya, baca kitab-kitab, ada kata-kata yang perlu dikasih keterangan, ditulis di bawahnya, itu namanya hasyiah. Dan sekarang hasyiah dicetak bersama syarah terkadang, dan terkadang juga hasyiah pun lebih panjang daripada syarah, terkadang juga lebih pendek, tidak mesti. Tapi hasyiah tidak mensyarah semua yang dianggap perlu saja oleh penulisnya. Nah, itu i'rab yang pertama, bahwa Zaidah yang pertama yang mansub mudhof, dan mudhof ilaihnya adalah mudhof ilaih yang disebutkan al-madkuru fil kalam ya, yang disebut dalam kalam. Kalau di sini adalah ya malati
Nah, dan zaidah yang kedua adalah taukid lafdi. Nah, gantian Mas Aris. Au yakunul ismul awwalu mudhofan ila mahdhufin yumathilul madkuru. Madkuro maf'ul bih untuk yumasilu. Atau isim yang pertama itu sebagai mudhaf pada isim yang dihapus, semisal yang disebutkan. Ya, atau isim yang pertama kata Zaidah al-awwal mudhafan ila mahdhufin, mudhaf kepada sesuatu yang dihapus. Mahdhuf di sini isim nakirah ya, sesuatu yang dihapus. Yang mana isim yang dihapus itu yumasilul madkur, menyerupai yang disebutkan, ya, dihapus. Terus Wa aslul kalami ya talibal ilmi. Yeah. Dan asal kalam adalah ya talibal ilmi. Yeah. Biidhofataini fil uslubil wahidi, dengan dua idhofah pada uslub yang satu. Sama ya, uslub yang sama. Wa yakunul ismu tsani mansuban ala annahu taukidun lafdhiyun au badalun au atfu bayanin au maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin au munada bi harfi nidain mahdhufin. Mahdhufin bi harfi nidain mahdhufin. Mahdhufinnya itu naat untuk apa? Harf ya, naat untuk harfin. Wallahu alam. Dan isim yang kedua itu secara mansub dengan ketentuan bahwasanya dia adalah taukid lafdi. Sebentar. Dan isim yang kedua itu adalah mansub dengan ketentuan dia adalah taukid lafdi, yakni taukid lafdi. Naam. Adapun apa ya malati tetap mudhof ilaih untuk yang kedua. Kalau yang zaidah yang pertama dianggap mudhof ilaihnya itu dihapus ya. Jadi zaidah yang pertama mudhof ilaihnya dihapus. Zaidah yang kedua taukid lafdi. Nah, atau badal ya, atau atof bayan ya, hampir sama dengan badal, sehingga di sini bisa disebut badal, bisa disebut atof bayan. Terus atau maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus, atau munada dengan huruf nida yang dihapus. Ya, itu kemungkinannya banyak ya. Kemungkinannya semuanya benar. Atau dia maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus, atau munada dengan huruf nida yang dihapus ya, dan ditakdirkan yang dihapus ini dengan yang sesuai ya, ditakdirkan dengan yang sesuai. Gantian Mas Alvin. Asani yang kedua binaul awwali ala dhammi walianahu mufradun ma'rifatun bil qasdi wal iqbali fi li'annahu mufradun ma'rifatun ya, bil qasdi wal iqbali fi mahalli nasbin. Yang kedua memabnikan yang pertama dengan domah ya, memabnikan yang pertama dengan domah, sebagaimana kalau kita memanggil orang namanya Zaid saja, ya Zaidu ya, bukan ya Zaidah ya, ya Zaidu ya. Nah, terus karena ia adalah mufrad ma'rifah dengan maksud dan menghadap ya, yakni dengan yang dimaksud dan untuk menghadap, meskipun itu asalnya adalah isim nakirah ya, talibu misalnya. 6 pada kedudukan nasab ya, fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin ini kembalinya untuk awal ya. Awal itu apa? Misalnya ya, kita mengatakan ya Zaidu. Ya Zaidu i'rabnya bagaimana? Ya, i'rabnya ya, dia disebut apa? Munada mabni ala dhammi fi mahali nasbin ya. Munada mabni ala dhammi fi mahali nasbin. Nah, terus wa yakunu tsanihi naidin tauqidan lafziyan aw badalan aw atfa bayanin mura'an fi thalathati mahallu mura'a ya, mahallu mahallul matbu'i li'annahu fi mahalli nasbin kama taqaddama. Aw yakunu munada saqata minhu harfun nida'i aw maf'ulan bihi li fi'lin mahdhufin wa bihadza tabayyana anna tsaniya wajibun nasbi
wal wajhani fil awwali wa min dzalika ma asyara ilaihi ibnu Hisyamin rahimahullah min qauli syairi ya Zaidu Zaidal ya'malati dzubali tatawala lailu alaika fanzili. Ya, tatawala lailu alaika fanzili. Ya. Terus diartikan, Mas. Maka yang kedua ketika itu menjadi taukid lafzi atau badal atau atof bayan dengan mempertimbangkan yang tiga pada ketiga, yakni pada ketiga keadaan. Pada tiga keadaan yang diikuti. Nah, enggak, mahal yang diikuti. Mahal yang diikuti. Maksudnya fisalasah itu pada tiga keadaan. Kita ulangi. Yang versi kedua di domah, yakni huruf awal zaidah yang awal di domah. Ya zaidu, ya zaidu, zaidah, ini harus tetap fathah ya, zaidal ya malati, zaidal ya malati. Nah, sekarang kalau ini di fathah tadi jelas ya, ini mudhof ilaihnya mungkin ini, mudhof ilaihnya mungkin dihapus. Kalau ini di domah mabni karena dia adalah isim mufrad ma'rifah ya, mufrad ma'rifah, atau nakirah maksudah juga di fathah di domah ya, mabni domah. Ini mufrad ma'rifah ya zaitu. Mufrad maksudnya adalah yang bukan mudhof, ya zaitu ya. Paham ya? Kemudian zaidal ya malati ya, zaidah ini sebagai apa? Kalau ini mufrad ma'rifah mabni atas domah. Di sini disebutkan yang kedua apa tadi, Mas? Wa yakunu sani khinaidin tauqidan lafdiyan, taukid lafdi au badalan atau badal, au atfa bayanin, au atof bayan. Perhatikan ya. Yang pertama, yang kedua, ini zaidah yang kedua pada yang bawah itu. Kemungkinan ada berapa ini? Tiga ya, taukid lafdi atau badal atau atof bayan. Misal ini contoh di luar masalah ini. Taukid lafdi misalnya jaa aliyun. Kalau kita mau taukid lafdi bagaimana? Jaa aliyun. Atau misalnya badal istimal jaa aliyun risalatuhu ya, risalatuhu. Nah misalnya gini, lihat ini, perhatikan Ali rofa. Kenapa rofa? Fa'il ya, jelas ya. Ini juga Ali rofa sebagai fa'il. Di sini taukid lafdi i'rabnya apa? Rofa ya, karena tabiul marfu'i marfu ya, pengikut yang marfu ya marfu, kan begitu. Risalatuhu rofa juga marfu ya, karena pengikut marfu ya marfu. Paham sampai sini? Lalu bagaimana dengan ini? Ini kan domah, kenapa ini fathah ya, dan ini harus fathah yang kedua. Paham? Nah maka saya mengatakan di sini muro'a fis salasati, pada tiga maksudnya taukid lafdi atau badal atau atof bayan. Memperhatikan ya pada tiga keadaan itu mahalul matbu, mahal dari yang diikuti. Di sini mahal zaid apa? Nasab ya. Tadi kan i'rabnya zaid apa? Zaidun. Zaidun i'rabnya apa? Munada mabniun ala dom fi mahalli nasbin. I'rabnya zaid kan gitu, ya zaidu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ini pada posisi nasab. Maka di sini zaidah di sini memperhatikan posisi nasabnya zaid ini, posisi munada ini, bukan memperhatikan lafadz zaid ya. Makanya dia di fathah. Paham? Berbeda dengan ini. Ini ya domah ya. Ini domah. Maka ini di
fatkah karena zaidun ini munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Maka zaidah di sini ya nasab. Makanya saya mengatakan di sini apa? Mura'a fi salasati mahallul matbu, ya, dijaga, diperhatikan pada 3 hal itu, pada 3 kemungkinan itu posisi yang diikuti, bukan lafat yang diikuti. Paham ya? Lafadznya dhammah tapi posisinya nasab. Li'annahu fi mahalli nasbin kama taqaddama, ya. Karena itu pada posisi nasab sebagaimana yang lalu. Ya, ini sebagaimana yang lalu i'rab zaid kama katabna ala saburah. Itu kemungkinan yang pertama, yakni untuk zaidah yang kedua. Atau kemungkinan lain, Mas Alvin terjemah. Atau ia munada yang gugur darinya huruf nida. Ya, bisa saja. Atau dia munada yang jatuh darinya, yakni yang hilang darinya huruf nida, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Yusufu a'rid an hada, ya, kan tidak ada kata ya-nya, ya. Takdirnya apa? Kalau di luar Al-Qur'an takdirnya ya Yusufu a'rid an hada. Ya, bisa saja memunada tidak manggil, huruf munadanya enggak ada. Kita manggil teman kita tidak mesti pakai hei gitu ya. Hei Zaid, enggak mesti juga. Bisa saja kita panggil tanpa huruf panggilan, tanpa kata hei atau wahai. Zaid sini misalnya. Masalan, ya. Nah, terus atau maf'ul bi untuk fi'il yang mahdhuf. Ya, atau dia sebagai maf'ul bi untuk suatu fi'il yang dihapus. Yani satu fi'il yang dihapus apa? Ya menyesuaikan yang sesuai saja. Namanya juga dihapus, ditakdirkan, sudah bisa difahami. Terus. Dan dengan ini maka menjadi. Nah, ini perhatikan ya, tolong diperhatikan yang ini. Ya, terus. Dengan ini. Dan dengan ini menjadi jelas bahwasanya yang kedua wajib nasab. Ya, yang kedua zaidah di sini zaidah wajib nasab, ya. Tidak boleh di dhammah, wajib nasab. Yang kedua. Nah, perhatikan kalimat setelahnya, Iqra. Dan 2 sisi untuk yang pertama. Paham maksudnya 2 sisi yang pertama? 2 sisi itu untuk kata zaid yang pertama saja, ya. 2 sisi yakni boleh fathah, boleh dhammah hanya untuk zaid yang pertama. Itu maksudnya. Zaid yang kedua wajib nasab. Ini zaid hanya contoh ya, selain zaid juga begitu ya. 2 sisi boleh fathah, boleh mabni dhammah itu untuk yang pertama saja. Untuk yang kedua wajib nasab. Nah, terus. Dan dari itu Ibnu Hisham. Dan di antara hal itu adalah apa yang ditunjukkan oleh. Dan di antara itu adalah apa yang ditunjukkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dari perkataan seorang penyair. Ya. Wahai Zaid ya'malat ad-dubal. Ya. Tato wala lailu alaika fanzil, ya. Telah berlalu panjang malam bagimu maka turunlah. Nah, kita baca keterangannya. Atau Andika mau baca? Iqra Mas Andika ya, keterangannya nomor 1. Kelihatan Mas ya? Al-ya'malatu. Al-ya'malatu jam'u ya'malati. Nggih. Baya'u maftuh. Biyain. Biyai maftuhatu. Yain Mas, biyain maftuhatin bisa atau maftuhatan bisa. Maftuhatin saja. Biyai maftuhatin ba'daha ainun sakinatun. Ya, diartikan Mas. Kata ya'malatu. Kata ya'malatu yaitu jamak dari ya'malah. Dengan ya yang di fathah setelahnya ain yang sukun. Ain yang disukun. Paham ya maksudnya? Ini menerangkan kalimat maksud saya adalah kata. Al ya'malatu jam'u ya'malah, dengan ya yang di fathah dan setelah itu adalah ain yang sukun. Terus apa maksudnya secara bahasa? Wahiyana naqatul qawyatu Mas. Qawyatu 'alal 'amali. Wal jamalu ya'malu betul. Diartikan. Dan dia itu adalah naqah unta betina. Dan dia ada unta betina yang kuat untuk bekerja. Dan unta yang bekerja. Unta jantan yang bekerja. Yang bekerja ya. Terus. Qala fil qamusi wala yusafu bihima innama huma ismani. Nggih.
dan perkataan pada Bentar. Wala yusafu bima maksudnya dan keduanya tidak dijadikan sebagai sifat ya. Yusafu bina ya ini dijadikan sifat dengan keduanya. Dan keduanya tidak dijadikan sifat. Sesungguhnya keduanya adalah nama ya. Itu adalah isim, bukan sebagai sifat. Itu kata ya'malat. Nan, kata dzubal. az-zubalu jam'u dzabilu Dabilin. jam'u dzabilin Ai aidomiratu domiratin aidomiratin min tulis safari. min tulis safari. Nggih. Kata dzubal jamak dari dzabil yakni dhamirah. Araftum dhamirah? Kurus ya, kurus. Dhamirah kurus. Yani yang kurus karena panjangnya perjalanan. Nah, terus fanzil ai inzili inzil fi'il amr. ai inzil an Rohilatika wahdul ibili ibila lelo maf'ul bih Mas ya. wahdul ibila Ya, wahdul ibila. fa innal laila qad Tola fi'il madi. qad tola Wa hadasa lil ibilil kalalu fa'il untuk hadasa. fanashdiha bil hidai Ya. Wa azil anha i'ya'a. Saya terangkan dulu ya. Nasyid adalah fi'il amr. Nasyid fi'il amr sama dengan inzil. Azil adalah fi'il amr juga ya. Jadi secara asal ya yang diidhofakan pada fi'il amr ya fi'il amr gitulah ya. Inzil an rohila. Inzil kan fi'il amr. Fanzil ai inzil an rohilatika. Turunlah kamu dari kendaraanmu itu. Uhdu fi'il amr juga. Wahdul ibila dan tuntunlah onta itu. Tuntun dari depan. Tuntun ya, tuntun orang yang menonton di depan. Beda kalau menggiring. Kalau menggiring kan dari belakang. Ya kan Mas ya. Tuntun. Fa'inal laila kota tola karena malam sudah berlalu panjang ya. Wa hadasa lil ibil kalalu dan terjadi ya pada onta itu kalal ya, rasa capek, bosan, jemu. Fanasyidha yakni jadikanlah dia semangat ya. Jadikanlah dia semangat lagi bil khida dengan menuntunnya. Kalau dulu ya dengan melantunkan syair atau apa di depannya itu ya. Wa azil anhal iya dan hilangkanlah dari onta itu rasa capek, lelah ya. Nah, ala kulli hal itu kurang lebihnya. Kemudian di situ ada i'rabnya wa i'rabuhu ya zaidu ya harfun nida zaid dengan dhammah munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu mufrad alam dan seterusnya. Nah. Biasanya kalau di kitab-kitab itu kalau ada syair diberi keterangan mufradat dan i'rab ya, karena memang susah ya, tidak seperti nasr. Nah, insyaallah itu kita lanjutkan fi safhati saminah ba'dal mi'atain. Tarhim munada ya seperti kita namanya siapa panjang dipanggil depannya saja ya, itu tarhim namanya ya. Tarhimul munada, tarhim yang dipanggil. Qauluhu, perkataan beliau, faslun wa yajuzu tarhimul munadal ma'rifah, dan dibolehkan tarhim untuk munada yang ma'rifah. Apa tarhim itu? Penulis menjelaskan wa huwa hatfu akhirihi takhfifan maf'ul li ajlih ya. Yaitu menghapus yang akhirnya untuk meringankan ya. Itu di sini beliau menyebutkan dua hal, tiga bahkan ya. Hukum tarhim, hukumnya boleh ya, tidak wajib boleh. Yang kedua, yang boleh ditarhim adalah yang ma'rifah ya. Kemudian yang ketiga,
pengertian dari tarhim itu, yaitu menghapus akhirnya, karena untuk meringankan saja. Kemudian beliau merinci tafri. Fadutai mutlakon, maka isim atau munada yang memiliki ta, yakni di akhirnya, seperti tolhatu, ya, maka secara mutlak, yakni boleh mentarhimnya itu secara mutlak, ya, nggak pakai syarat-syarat tertentu. Ka tolhu, seperti kata tolhu, ya tolhu afan, ka ya tolhu, seperti ya tolhu untuk manggil nama tolhah, tolhatu, ya. Dalam hadis ya Aisyu radhiyallahu anha. Waya subuh, dan wahai subuh, subatu dipanggil subuh, itu yang ada taknya. Aikro Mas Bayu min ahkamil munada. Min ahkamil munada at-tarhimun wa huwa hadfu akhirihi takhfifan ala wajhi makhsusa, Ala wajhin makhsusin. di antara hukum-hukum munada Adalah tarhim, dalam tarhim yaitu dihapusnya akhirnya untuk meringankan atas ketentuan yang dikhususkan. Nah, ketentuan yang ditentukan, ketentuan tertentu, ya, dengan ketentuan khusus, ya, dengan ketentuan khusus. Terus Fataqulu ya hari fi nidai harisun harisin fi nidain wa fi nidai tiflatin ismuha azzatu ya azza. ya azza, ya. Tarjim. Maka engkau mengatakan wahai Hari, ya hari, ya. Dalam panggilan Haris, ya Haris dipanggil ya hari, ya. Terus dan dalam panggilan anak kecil, nama anak kecilnya. Betul. Di dalam panggilan anak perempuan kecil yang namanya Azza, yang namanya Azza, wahai Azza. Ya Azza, ya, bukan ya Azzatu tapi ya Azza. Nah, terus qauluhu wa qauluhu hadfu akhirihi ay hadfu akhiri al munada walam yuqayyid yuqayyidin. Nah, qayyada yuqayyidu, yuqayyid walam yuqayyid bi kaunihi harfan liyashmula harfa. Terus wal harfaini, nggih. Dan perkataan terus wajus al murakkabi kama sayati, nggih. Dan perkataan beliau hadfu akhirihi, yaitu dihapusnya akhir munada. Ya, akhir dari munada itu. Terus walam yuqayyid artinya dan beliau tidak memberi batasan atau ketentuan, ya. Dan beliau tidak memberi batasan dengan dia itu satu huruf. Untuk supaya mencakup satu huruf dan dua huruf dan bagian murokab sebagaimana yang akan datang. Ya, jadi Ibnu Hisham tidak memberi ketentuan yang dihapus akhirnya itu berapa, apakah cuma satu huruf atau lebih, ya. Maka Syekh mengatakan di sini beliau tidak memberikan batasan bahwa yang dihapus itu satu huruf, supaya mencakup, ya, yang dihapus itu bisa saja satu huruf atau dua huruf, bahkan satu dari murakkab, ya, murakkab masji. Terus Mas, qauluhu takhfifan ay limujarradi at-takhfifi wa fihi bayanun anna
Ahamma adalah isim ana nasab. Ana ahamma Agrodi auradil tarhimi huwa takhfifu. Huwa at-takhfifu. Ya. Dan perkataan beliau takhfifan yaitu untuk mujarad semata-mata meringankan. Dan padanya ada pernyataan keterangan ya. Ada keterangan bahwasanya seutama-utama tujuan tarhim yaitu peringanan. Ya, dan itu meringankan ya. Jadi perkataan beliau takhfifan untuk meringankan itu semata-mata untuk meringankan ya. Dan hukumnya yajuz, boleh saja ya, tidak wajib. Jelaskan bahwa seutama-utama tujuan orang melakukan tarhim adalah untuk meringankan. Nah, insyaallah nuwasilu ba'da sholatil isya biidznillah taala. Allah taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Nam fi safhati saminah ba'dal mi'atain. Syartu tarhim, syarat tarhim. Qra Mas Frendi. Syartu tarhim wa syartu tarhimi ayakunal munada ma'rifatan imma bil alamiyati wa imma bil qasdi wal ikbali wa huwa nakiratul maksudatu. Dan syarat tarhim munada berupa ma'rifah, bisa jadi dengan alam ya. Jadi dengan yang dimaksud dan dipanggil, yaitu nakirah yang maksud. 6. Syarat tarhim munadanya itu ma'rifah. Munadanya ma'rifah. Sebagaimana dalam matannya. Ma'rifah itu mungkin dia itu alam, ya Zaidu, ya Khalidu ya. Kalau ya Zaidu ya nggak bisa tarhim ya. Dan mungkin dengan dia itu sudah dimaksud ya. Ini nakirah maksudah, ya rojulu. Itu syaratnya adalah munada ma'rifah. Kemudian setelah itu ada pembagian. Lanjut. Wal munada alladhi yuradu tarkhimuhu kismani. Al awal muqtarinun bita'it ta'nisi. Asani mujarradun minha. Dan munada yang dimaksud tarkhimnya ada dua macam. Ya, munada yang diinginkan tarhimnya itu ada dua macam. Yang pertama, ia bersambung dengan tak taknis, ya, dan ya disertai tak taknis. Dan yang kedua, murni dari tak taknis. Ya, tanpanya ya. Sambung dengan tak taknis ya, ini di awal di akhir tentunya ya. Terus amal muqtarinu bita'it ta'nisi fayajuzu tarkhimuhu mutlaqan ay sawaun akana alaman au nakiratan maksudatan ya. Sulasian am aksaro. Adapun yang bersambung dengan tak tanis maka boleh mentakhirnya secara mutlak, yakni sama saja apakah ia berupa alam atau nakirah maksudah, sulasi atau yang lebih dari itu. Ya, sulasian yakni 3 huruf, am aksar atau lebih ya. Karena yang kedua nanti kalau 3 huruf saja enggak boleh, harus lebih.
Nah, terus Fatakulu fi nidai Tolhata ya Tolha fa Tolha munada mabniyun ala dhammi ala ta'il mahdhufati litarkhimi fi mahalli nasbin. Maka engkau mengatakan pada panggilan untuk Tolha ya Tolha, maka Tolha munada mabni atas doma dan atas tak yang dihapus, yakni domahnya di atas tak yang dihapus karena tarhim. Karena tarhim yakni dihapus karena tarhim ya. Li tarhim muta'alliq di apa mahdhufah, muta'alliq kepada mahdhufah, dihapus karena tarhim ya. Terus pada posisi nasab. Pada posisi nasab adalah kata kembali ke i'rab Tolha ya Tolha. Itu ada keterangan di halaman 208 pada catatan kaki. Qala Syekh ya juzu fihi ad-dhammu, boleh padanya dhammah yaitu ya tolhu. Secara asal huruf ha harokatnya di fathah, sehingga kalau taknya dihapus jadi ya tolha. Tapi boleh juga ya tolhu ya tolhu, berdasarkan bahwa dia adalah munada yang mabni ya. Munada yang mabni kan di dhammah, yakni mabni atas rofaknya, rofaknya dhammah. Boleh ya tolhu, boleh ya tolha. Ya tolhu, boleh ya tolhu. Kama dzakara Ibnu Hisyamin fil qatri, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hisyam dalam qatrun nada, yaitu setelahnya nanti. Fahuwa munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin, munada mabni dengan dhammah pada posisi nasab, yakni tolhu. Boleh juga tolha karena tu-nya dihapus. Nanti akan disebutkan istilahnya. Wa kadza ma ba'dahu, demikian juga setelahnya, yakni setelah kata tolhu nanti. Insyaallah dzakara dzalik. Wa sayati insyaallah dzikru dzalik, dan akan datang insyaallah dzikru dzalik, penyebutan hal itu. Terus wa taqulu fi nidai Aisyata ya Aisyah, wa taqulu fi nidai fatatin ismuha hibatu boleh ya, hibatun boleh juga ya karena 3 huruf. Terus hibatun ya, terus ya hiba wa taqulu fi nidai subatin wahiyal jama'atu ya suba ya. Dan engkau mengatakan untuk panggilan Aisyah ya Aisyah ya. Dalam hadis di bawahnya itu ada paling bawah wa minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam malaki ya Aisyu, ini dengan rofa apa, dengan dhammah. Nah, ada apa denganmu wahai Aisyah? Fi hadisin tawilin rawahu Muslimun. Nah, terus dan engkau mengatakan pada panggilan pemudi yang namanya hibah ya hibah, dan engkau mengatakan pada untuk panggilan subah yaitu jamaah ya subah. Wahiyal jamaah itu adalah keterangan untuk kata subatu ya. Subatu maknahu al jamaah ya, atau maknaha al jamaah ya subah. Itu yang pertama syarat tarhim munadanya ma'rifah. Mungkin dengan alam memang dia itu ma'rifah, dan mungkin juga dia adalah menjadi ma'rifah karena dimaksud ya, sebagaimana termasuk isim ma'rifah itu adalah nakirah maksudah, menjadi ma'rifah. Kemudian yang belakangnya tak, maka secara mutlak boleh ditarhim, baik itu 3 huruf atau lebih ya, baik itu alam atau nakirah maksudah. Kemudian berikutnya fi safhati tasi'ah ba'dal mi'atain qauluhu, perkataan beliau wa ghairuhu, dan selainnya yakni yang selain bersambung dengan tak, berarti yang tidak ada taknya ya. Ghairuhu maksudnya adalah yang tidak ada taknya, karena sebelumnya membahas yang ada taknya. Bisyarti dhammihi, dan selain yang ada taknya itu
Boleh tarhim dengan syarat tambahan, yaitu pertama dhammihi, dia itu di dhammah. Wa alamiyatihi, dan dia adalah alam, nama ya. Wa mujawazatihi salasata akhruf, dan dia lebih dari 3 huruf ya, lebih dari 3 huruf. Ka ya ja'fu, sebagaimana kata ya ja'fu, dhamman wa fathan ya, baik dengan dhammah ya ja'fu atau dengan fathah ya ja'fa, karena asalnya ya ja'faru ya. Ya ja'faru. Adapun kata ja'farun sendiri itu mutasarrif ya, ditanwin secara asal, ja'farun ditanwin ya. Ada yang tanya ja'farun itu ditanwin atau enggak? Tanwin ya, ja'farun ditanwin. Wallahu alam. Qra' Mas Aris. Hadzal qismu tsani minal munada alladzi yajuzu tarhimuhu. Ini adalah macam yang kedua dari munada yang boleh mentarhimnya. Wa huwal mujarradu min ta'it ta'nisi, yaitu dia terlepas dari tak ta'nis. Ya, tanpa tak ta'nis. Fayustaratu fihi ziyadatan ala ma taqaddama salah satu syurutin. Dan maka disyaratkan di dalamnya sebagai tambahan atas apa yang sudah berlalu ada 3 syarat. Ya, ziyadatan mansub ya. Kita disyaratkan padanya 3 syarat selain yang tadi. Al-awwalu ayyakuna mabniyan ala dhammi. Yang pertama, dia mabni di atas dhammah. Ya, mabni di atas dhammah, karena ada juga munada mabni bukan dengan dhammah, dengan wawu juga bisa. Ya muslimuna misalnya ya, mabninya dengan wawu. Ya zaidani dengan alif. Ini syaratnya mabninya dengan dhammah. Terus Asani ayyakuna ta'rifuhu bil alamiyati duna ghairiha. Yang kedua, dia makrifah dengan. Yang kedua makrifahnya itu sebagai dengan alam. Dengan maksudnya di sini dengan sebab ya, dengan sebab alam. Tanpa selainnya. Bukan selainnya. Apa selain alam? Selain alam adalah nakirah maksudah ya, nakirah maksudah. Ya tolibu ya rojulu. Nah, itu enggak boleh ditarhim. Yang belakangnya enggak ada tak. Ya, terus salisu ayyakuna mutajawizan salah satu ahrufin. Yang ketiga, dia lebih dari 3 huruf. Nah, perhatikan ini. Ayyakuna mutajawizan. Salah satu apa salah sata apa salah sati? Hah? Salah sata asantum. Sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Isim fa'il sebelumnya itu ya. Ayakuna mutajawizan. Mutajawizan isim fa'il beramalan sebagaimana fi'ilnya, salah sata maf'ul bih ya. Salah sata maf'ul bih. Akhrufin mudhaf ilaih kama araftum. Dia itu lebih dari 3 huruf, yakni melewati 3 huruf ya. Salah sata di sini adalah maf'ulun bihi. Barakallahu fikum. 6. Terus fataqulu fi tarhimi ya harisu ya hari. Maka engkau mengatakan dalam tarhim ya harisu adalah ya hari. Ya harisu. Harisu arba'atu akhruf ya. Harisu 4 huruf. Ha, alif, ro, sa. Kalau 3 huruf enggak boleh. Terus wa yasalimu ya sali. Ya, kadzalik arba'atu akhruf. Fa in kana ghairu. Fa in kana ghairu. Fa in kana ghairu matmumin nahwu ya iba ya abdallahi au kana ma'rifatan bi ghairil alamiyati nahwu ya sahibu limuayyanin au kana sulasiyan ka umara lam yajuz tarhim muhu. Tarhimu fa'ilun untuk yajuz. Maka apabila dia tidak didomah, contoh wahai Abdullah, yes, atau dia itu makrifah bukan dengan alam, bukan dengan sebab alam, ya. Contoh ya sahibu
Untuk orang tertentu. Untuk orang tertentu. Ya, apalagi kalau ya sahibu bukan untuk orang tertentu, lebih lagi nggak boleh ya. Tapi bacanya bukan ya sahibu kalau bukan untuk orang tertentu ya. Ya sahiban gitu. Terus Atau dia berupa 3 huruf seperti kata Umar, maka dia tidak boleh ditarhim. ya tidak boleh tarhim ya kalau tidak memenuhi syarat. Mabninya tidak dengan dhammah misalnya. Atau bahkan nggak mabni. Atau bukan alam, atau tidak lebih dari 3 huruf. Nah, terus wa asyara Biqaulihi kaya ja'fu dhamman wa fathan ila kaifiyati dhabtil munada ba'da tarhimihi. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau sebagaimana ya ja'fu secara dhammah dan secara fathah kepada kaifiyah ketentuan munada setelah ya wa asyara ila kaifiyati dhabtil munada biqaulihi gitu ya. Jadi kalau dibalik mungkin lebih jelas ya. Ini kan wa asyara apa? Asyara ila kaifiyati dhabtil munada ba'da tarhimihi. Beliau menunjukkan kepada tata cara dobet ketentuan munada setelah tarhimnya. Dengan apa beliau menunjukkan? Biqaulihi ka ya ja'fu, dengan perkataan beliau seperti wahai ja'fu dengan dhammah atau fathah ya. Wa anna lidhabtihi tariqataini ya, dan bahwa untuk ketentuannya yakni ketentuan munada ba'da tarhimihi, munada setelah tarhim ketentuannya itu ada 2 cara. Iqra Mas Alvin al-ula. Al-ula qat'un nadhari 'anil madhufi litarhimi. Yang pertama tidak memperhatikan. Ya, tanpa tidak memperhatikan, betul. Tidak memperhatikan huruf yang dihapus untuk tarhim. Ya, tidak memperhatikan yang dihapus untuk tarhim. Contoh ya Ja'fu asalnya adalah ya Ja'faru. Di situ tidak memperhatikan huruf yang dihapus mana? Tidak memperhatikan huruf yang dihapus untuk tarhim. Perhatikan ini. Huruf yang dihapus untuk tarhim di sini adalah huruf ra. Yani tidak memperhatikan ini. Yang dianggap terakhir ya huruf fa, paham? Sehingga karena dianggap yang terakhir huruf fa adalah di dhammah fa-nya, sebagaimana munada ma'rifah mufrad atau munada mufrad ma'rifah ya di dhammah, yakni maksudnya di dhammah di sini adalah mabni atas dhammah ya ja'fu. Tidak memperhatikan huruf terakhirnya apa, enggak dianggap ya. Terus Faya jalul baqiya ka'annahu ismun tamun mawdu'un ala tilkas sigoti fayubna ala dhammi fataqulu fi ja'farin ya ja'fu wa fi salimin ya salu wa yurabu munada ala dhammi fi mahali nasbin wa tusamma lughata man la yantadiru. Ya, lughata man la yantadir, man mudhof ilaih. Maka menjadikan yang tersisa seakan-akan ia isim yang sempurna yang digunakan untuk sigoh itu. Maka ia dimabnikan di atas dhammah. Maka engkau mengatakan tentang pada Ja'far wahai Ja'fu, dan pada Salim ya salu wahai Salim, wa irabuhu, dan irabnya munada mabni di atas tanda dhammah pada posisi nasab dan dinamakan bahasa orang yang tidak menunggu. Tidak menunggu, betul, tidak menunggu. Tidak menunggu apa? Ya, ini tidak menunggu kelanjutannya, ya sudah selesai ya. Tapi kalau orang mengatakan ya ja'fu, afan. Saya perhatikan ya, ini ada perbedaan malah yang kedua keluar. Nah, misalnya gini. Contoh ini ya.
bahasa orang yang tidak menunggu, yakni lugota man lam yang tadir, dan sana lugota man yang tadir. Kalau kita mengatakan memanggil Ja'faru, ya Ja'fu, sudah selesai, dalam artian apa? Orang yang mendengar tidak ada harapan dia akan melanjutkan melengkap, menyebut namanya secara lengkap, paham? Tapi kalau ya Ja'fa misalnya, bisa jadi orang yang mendengar, loh kok ya Ja'fa enggak dilanjutkan, kan gitu ya. Ada kadang orang menunggu dia melanjutkan huruf ro atau enggak, kan gitu. Masih menunggu-nunggu. Kalau ini enggak lagi menunggu ya. Paham? Itu maknanya diantara bahasa orang yang tidak menunggu. Ya, dia tidak menunggu kelanjutan huruf ro-nya ya. Kalau dalam contoh Ja'faru ini, ya Ja'fu, udah. Kali ini ya Ja'fa, ro-nya mana gitu ya, masih ditunggu. Nah, ya Ja'faru, itu maksud bahasa orang yang tidak menunggu. Logota man lam yantadir. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang huruf yang tersisa atau kata yang tersisa sudah di i'rab apa adanya dengan di dhammah. Ya Ja'fu, ya bukan ya Ja'fa. Sebagaimana dalam hadis yang mulia ya Aisyu. Paham ini? Ya Salimu, ya Salu, bukan ya Sali. Kalau ya Sali orang kan menunggu, memnya mana ya. Lah ya Sali enggak. Dan i'rabnya adalah munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Sudah yang ada aja yang di i'rab ya, yang enggak ada enggak diikutkan. Ini disebut bahasa orang yang tidak menunggu atau tidak menanti. Oh, lanjut Mas. As-saniyatu. As-saniyatu an yulahadzal mahdzufu wa yu'tabaru ka'annahu baqin. Wa yu'tabaru. Wa yu'tabaru ka'annahu baqin. Wa yabqa makana qablahu ala harakatihi aw sukunihi qabla al-hasfi. Naam. Yang kedua, yang huruf yang dihapus itu diperhatikan. Ya, yang dihapus masih diperhatikan. Ya, terus. Dan dianggap seakan-akan ia masih ada. Ya, dianggap seakan-akan dia masih ada. Ya, terus. Maka ia tetap sebagaimana sebelumnya pada harokatnya atau sukunnya sebelum dihapus. Maka tetap, apa yang dimaksud tetap? Yang dimaksud tetap itu yang apa? Yang dimaksud yang tetap yang dimaksud tetap itu wallahu alam. Kalau kita memahami yang dimaksud yang ditetap ini adalah yang masih ada huruf terakhir setelah yang dihapus. Maka tetap, yakni huruf terakhir itu tetap sebagaimana sebelumnya atas harokatnya atau sukunnya sebelum ada penghapusan ya. Jadi di sini dianggap tetap fa di fathah sebagaimana sebelumnya ro belum dihapus, fa-nya juga di fathah. Wallahu alam, itu yang kita pahami. Mana tadi? Baris kedua dari bawah yang terakhir. Faya beko. Yang dimaksud ya beko adalah ini apa? Huruf yang tidak dihapus terakhir, bukan yang dihapus. Maka dia tetap sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya apa? Sebelum ada penghapusan. Sebelumnya apakah itu berharokat ataukah sukun ya? Ala harokatihi au sukunihi ya. Terus wa yakunul bina'u 'ala dhammi maksuran 'ala al-harfil akhiril mahdhufi kana qabla hadfihi fataqulu fi bentar. Diartikan dulu. Maka mabninya dengan tanda dhammah terbatas pada huruf yang akhir yang terhapus kama kana qabla hadfi, sebagaimana keadaannya sebelum dihapus. Lanjutan keterangan wa yakunul bina'u 'ala dhammi, dan mabni itu mabni atas dhammah, kan dia ini munada mufrad ma'rifah, mabni atas dhammah. Mabni atas dhammahnya itu hanya pada huruf di akhir yang dihapus saja. Nah, itu boleh, yang pertama jadi juga boleh ya. Jadi yang mabninya pada huruf yang dihapus. Cuma i'rabnya lebih panjang nanti ya. I'rabnya lebih panjang dikit. Mabninya pada huruf yang dihapus, yang ditakdirkan dhammah adalah huruf yang dihapus itu.
dan memang asalnya adalah dhammah ya, tapi takdiran karena enggak ada. Sebagaimana dia sebelum dihapus. Nah, terus fataqulu fi Ja'farin ya Ja'far wa fi Salimin ya Sali wa fi nida'i Talhata ya Talha wa taqaddama yu'rabuhu wa tusamma hadhihi tariqatu lugata man yantadiru. Nggih. Maka engkau mengatakan pada Ja'far ya Ja'far, dan pada Salim ya Sali, dan pada seruan Talha ya Talha, dan telah berlalu i'rabnya. Dan cara ini dinamakan dengan bahasa orang yang menunggu. Ya, bahasa orang yang menunggu dalam artian asami, orang yang mendengar masih menunggu, dia mau melanjutkan lengkap apa enggak gitu ya. Kalau yang pertama tadi udah pasti dia enggak melanjutkan secara lengkap, memang dihapus. Ikra Mas Andika. Wa qaulu Ibnu Hisyamin, Ibni Mas ya. Wa qaulu Ibni Hisyamin. Qaulu Doman isyaratan ilal tariqatil ula asanta ula. Wa qawlu wa fathan ay fathul fa'i min qawlihi ya Ja'far wa hiyal tariqatus saniyatu. Dan perkataan beliau Ibnu Hisyam di dhammah mengisyaratkan kepada jalan yang pertama. Cara yang pertama ya Ja'fu. Terus dan perkataan beliau wa fathan dan di fathah, yaitu di fathah fa dari perkataan beliau ya Ja'far, dan itu cara yang kedua. Ya, cara yang kedua ya. Boleh misalnya ya Fatimah dan ya Fatimu ya. Ya Aisyah ya Aisyu, ya Ja'far ya Ja'fu. Dan beliau mengatakan qauluhu wa yukhzafu min nahwi Salmana wa Mansurin wa miskinin. Miskin maksudnya di sini adalah apa ya? Nama orang. Harfani, 2 huruf ya. Dihapus dari semisal kata Salmanu, yang dihapus 2 huruf ya. Harfani dalam matan adalah naibul fa'il untuk fi'il yukhdafu. Kalau mau jelas ya dipindah saja posisinya. Wa yukhdafu harfani, dan dihapus 2 huruf dari semisal kata Salmanu ya Salma. Salma pendek ya Salmu. Wa Mansurin, dan kata Mansur dihapus 2 huruf. Wa miskinin, kata miskin yakni nama orang, dihapus 2 huruf ya. Wa min nahwi ma'di apa ini bacanya? Kariba apa yakrib? Kariba. Allah alam. Wa min nahwi ma'di kariba al kalimatu saniyatu, dan dari semisal kata ma'di karib dihapus kata yang kedua, karena asalnya adalah 2 kata dijadikan 1 atau disebut murakab masjiyun ya, murakab masji pakai za terus jim masji. Murakab masji itu adalah 2 kata digabung jadi 1 seolah-olah dia 1 kata. Seperti banyak nama orang Indonesia ya. 2 kata gabung jadi 1 ya, jadi 1. Bukan hanya orang Indonesia ya. Sibawaihin, rohawaihin ya, kholawaihin, 2 kata jadi 1. Itu namanya Hadramaut misalnya ya. Nah, itu disebut murakab masji, 2 kata digabung jadi 1. Seperti kata ahada asyara ya, isna asyara, salasata asyara kan ya, mabni. Nah, ikra lanjut Mas Andika. Al-makhdufu Al-makhdufu min
akhiril munada inda tarhimihi salah satu aksamin. 6. Salah satu. Dan yang dihapus dari akhir munada ketika tarhimnya ada 3 macam. Al-qismul ula. Al-qismul awalu Mas. Mudzakkar ya. Kalau ula untuk muannas. Al-qismul awalu hadful harfil akhiri wahdahu hal wa huwal aghlabu wa taqaddama lahu amsilatun fa'il untuk kata taqaddama ya. Macam yang pertama dihapus huruf akhir yang satu. Dihapus huruf akhirnya saja atau sendirian saja itu ya. Dan itu yang paling banyak digunakan. Ya, yang paling banyak kebanyakannya ya. Dan telah lalu padanya permisalannya. Ya, telah berlalu untuknya contoh-contoh ya. Sebenarnya contoh-contoh yang lalu yang dihapus satu huruf saja. 6. Al-qismusani. Al-qismusani hadful harfainil akhiraini ma'an. Yang kedua, macam yang kedua dihapus 2 huruf yang akhir bersamaan. Ya. Ma'an digunakan untuk 2 ya, ma'an bersama. Nah, terus wasyartu dzalik an yakunal munada alaman mujarradan min ta'nisi istama'at fihi arba'atu syurutin ya. Dan syarat hal itu bahwasannya munada alam tidak mengandung darinya taknis, maka terkumpul padanya ada 4 syarat. Al-awwalu ayyakuna mu'talan. Yang pertama berupa huruf ilah. Mu'tal yakni ada padanya huruf ilah. Asani ayyakuna sakinan, yang ada sukunnya. Yang kedua yaitu sukun. Apa yang dimaksud bersukun? yakni huruf ilahnya ya. Yang dimaksud sukun apa? Huruf ilahnya. Ayakuna mu'talan, ayakuna sakinan, yakni sakinnya ini huruf ilahnya ya. Tidak mungkin satu kata dikatakan bersukun. Jadi sukun. Namanya huruf ilahnya. Terus salis ayakuna ma qablal harfil akhiri zaidan. Yang ketiga yang berupa yang sebelum huruf akhir huruf tambahan. Ayakuna ma qablal harfil akhiri zaidan. Yang ketiga sebelum huruf akhir adalah huruf tambahan ya. Sebelum huruf akhir adalah huruf tambahan. Terus Rabi' ayyakuna rabi'an fasoidan. Huruf yang keempat, tambahan huruf yang keempat dan enggak, bukan gitu enggak. Ini masih keterangan untuk huruf ilahnya ya. Ayakuna rabi'an, yaitu huruf ilahnya adalah huruf yang keempat ya. Fasoidan atau lebih. Kalau huruf ilahnya huruf ketiga, huruf kedua tidak masuk syarat ya, tidak masuk syarat. Ayakuna rabi'an maksudnya adalah huruf ilah, huruf ilahnya yang keempat ya. Ala kulli hal ini adalah macam yang kedua, ini yang dihapus 2 huruf ya, 2 huruf akhir ma'an yakni bersama-sama, syaratnya itu. Kemudian ada keterangan faedah tentang apa itu huruf ilah, kita baca di bawah min babil faedah. I'lam anal wawa wal alifa wal ya'a, ketahuilah bahwa wawu, alif dan ya idza waqa'at sakinatan ba'da harokah tujanisuha, jika dia terletak dalam keadaan sukun setelah harokat maksudnya setelah huruf yang berharokat, atau setelah harokat tujanisuha, setelah harokat yang sejenis dengannya. Maksudnya sejenis dengannya itu apa? Di situ keterangan wahya al-fathatu qoblal alif, harokatnya fathah sebelum alif ya kan sejenis sebelum alif fathah, sejenis bacanya panjang ya, fa misalnya.
Wa dhammatu qoblal wawi, dan harokat dhammah sebelum wawu, yakni dhammah sejenis dengan wawu. Qulu misalnya. Wal kasrah qoblal ya, kasrah sebelum ya, ya fi. Ya. Nahwu qama yaqumu yuqimu, ya. Seperti kata qama yaqumu yuqimu. Maka kalau ketentuannya seperti ini, summiyat harfa illatin wa maddin walinin, dia dinamakan 3 huruf sekaligus ya, huruf illah, huruf mad, dan huruf lin ya. Mad karena panjang. Tapi kalau harokatnya enggak sejenis, tidak disebut mad ya, sebagaimana yang kedua. Fa'in sukinat, kalau huruf ilah ini disukun, wa qablaha harokatun la tunasibuha, dan sebelumnya itu harokat tapi tidak sesuai dengannya. Sebelum wawu tidak dhammah misalnya, sebelum alif tidak fathah misalnya, sebelum ya tidak kasrah misalnya. Maka kalau seperti ini, sumiyat hurufa illatin walinin, dia dinamakan huruf illah dan huruf lin. Yang hilang apa? Mat ya, huruf mat, enggak jadi mat ya, karena enggak panjang, tapi disebut lin, masih lin. Nahwu Fir'aun, seperti kata Fir'aun. Nahwu khair, kata khair. Kemudian terakhir kalau katanya fa'in taharrokat, kalau huruf ilahnya ini berharokat, fahiya hurufu illatin faqat, maka dia adalah huruf ilah saja, tidak huruf lin, tidak huruf mat, cuma huruf ilah saja. Nahwu semisal kata hawiro dan kata hayafa, fi'il ini ya, dua-duanya adalah fi'il lazim. Hawiro hayafa, hawiro itu yang apa, matanya bagiannya yang putih-putih, yang hitam-hitam. Iya, semua ya gitu. Maksudnya yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam ya. Hayafa dalam kamus itu yang apa, pinggangnya kecil, perutnya besar. Lanjut Mas apa? Imam, ya, si Imam. Takulu fi nidai salmanu, nidai salmana, nidai salmana, ya salmu bifathil mimi wa dhammiha, ye alama taqaddama. Nah, diartikan alama taqaddama. Engkau mengatakan pada panggilan salmana, Salman ya, manggil Salman, wahai Salma, ya salmu, ya salmu, dengan fathah mim dan domahnya. ya boleh memfathah mim ya Salma dan ya salmu, tapi nggak boleh mimnya dipanjangkan ya Salma, nggak boleh karena itu nama perempuan. Ya, Salma. Nah, terus pada yang telah berlalu, alama taqaddama ya, berdasarkan apa yang telah lalu ya. Nah terus watakulu fi nidai mansura, mansuri, ya mansu bidommi laisa goiru, ye laisa goiru atau goiro ya, hah? Goiro wallahu alam ya, laisa goiro, wallahu alam ya, goiro. Dan engkau mengatakan pada panggilan mansur, wahai mansu, ya mansu, dengan domah bukan yang lain, ya, tidak boleh manso, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dianggap itu apa, lugoh man lam yantadir ya, ya tetap mansu, karena munada mabni ala dhammi fi mahali nasbin. Kalau lugoh orang yang menunggu juga tetap dhammah ya, karena memang asalnya ya dhammah ya kan, asalnya dhammah ya, mansuru shotnya dhammah, kebetulan tetap dhammah, tidak bisa fathah. Terus watakulu fi nidai miskinin ala annahu alamu ya misku, ya, dan engkau mengatakan pada nida miskin atasnya
dengan ketentuan bahwa dia adalah nama. Dia adalah nama wahai misku. Ya, kalau miskinun ini jadi nama orang, dipanggil ya misku, au ya ya misku, ya betul ya, atau ya miski, boleh. 6. Wallahu a'lam. Bikhilafi Nahwi safarojal. Safar jalan. Fala yuhdhafu minhu harfani lianna ma qabla akhiri laisa mu'talan. Ini tidak memenuhi syarat. Wa nahwu habayyahu lianna ma qabla akhiri laisa sakinan. Dengan perbedaan contoh. Bikhilafi itu berbeda ya. Berbeda dengan semisal safarjal. Misalnya ada safarjal dipanggil namanya safarjal. Terus maka tidak dihapus darinya 2 huruf. Ya, berarti 1 huruf boleh kalau tidak dihapus 2 huruf ya. Terus karena sebelum akhirnya bukan mu'tal. Ya, karena sebelum akhir bukan mu'tal. Kenapa Syekh di sini menyebutkan sebelum akhir? Ya karena cuma berapa? 5 huruf ya. Kan syaratnya mu'talnya di huruf yang keempat ya, huruf ilahnya. Terus nahwu habayyahu. Ya, dan semisal kata habayyah. Ini tidak dihapus darinya 2 huruf ya. Terus karena sebelum akhir bukan sukun. Ya, karena huruf sebelum akhir dia tidak bersukun. Karena secara asal tasdid itu yang sukun ya yang awal, habayyah ya. Jadi huruf ilahnya tidak bersukun, tidak sukun ya. 6. Terus Wa bi khilafi mukhtarin alaman li'anna harfal ilati laisa zaidan li'anna aslahu al-ya'u fala badda min biqail fala buddha min baqail alifi. Buddha min baqail alifi. Ya, fala buddha min baqail alifi. Dengan dan berbeda dengan kata mukhtar. Kata mukhtar ya sebagai alam. Karena huruf ilahnya bukan tambahan. Ya, ini kata mukhtar tidak boleh dihapus 2 huruf. Sebabnya adalah huruf ilahnya yaitu huruf alif, meskipun dia di urutan yang keempat, meskipun dia sukun, tetapi alif ini bukan tambahan. Dia adalah kejadian dari ya, sebagaimana beliau mengatakan li'anna aslahu al-ya'u, karena asal alif adalah ya, ya. Fala budda min baqail alifi, maka harus tetap ada alif itu ya. Terus wa nahwi sa'idu li'anna sa'idun li'annal harfal mu'tali laisa mu'tala laisa rabi'an. Fahadhihi yaktasiru fiha inda tarhimi ala hadfil harfi akhiri faqat. Ya. Dan semisal kata Said, kenapa kata Said tidak boleh dihapus 2? Karena huruf mu'tal bukan menjadi huruf yang keempat, bal huwa salis ya. Maka ini, yakni kata-kata ini, yaktasiru fiha inda tarhimi, terbatas padanya ketika tarhim, ala hadfil harfil akhiri faqat ya, terbatas yaitu menghapus 1 huruf akhir saja. Kata misalnya mukhtar, tidak boleh dihapus 2 tapi 1. Nah, kemudian al-qismu salisu, macam yang ketiga di antara munada tarhim,
muraham. Muraham. Hadfu kalimatin biroksiha, menghapus satu kata secara keseluruhan, satu kata ya. Biroksiha itu dengan kepalanya ya, menghapus kata utuh ya, menghapus satu kata utuh maksudnya gitu. Wadzalika fil murakabil masjid, demikian itu pada murakab masjid. Araftu murakab ya. Murakab itu adalah dua kata yang disusun, namanya murakab. Bisa saja murakab idhofi, mudhof ilaih kan murakab idhofi ya, kitabu Zaidin. Bisa saja murakab isnadi, misalnya Zaidun qaimun ya, murakab isnadi. Bisa saja murakab masjid ya, dua kata yang dijadikan satu. Ya, ini dua kata yang dijadikan satu seolah-olah dia satu kata. Itu murakab masjid. Nahwu ma'di karib, seperti kata ma'di karib. Fatakul ya ma'di. Wa fi kholawaihi, seperti kata kholawaih, ini dari dua. Jadi banyak di sini yang di sana yang akhirannya waih, rohawaih dalam satu lughah ya. Ishaq bin Rohawaih ya. Kemudian Sibawaih ma'ruf ya. Kholawaih di sini. Wa fi kholawaihi ya khola ya, wahai khola. Nah, sebagaimana di kebanyakan masyarakat kita ya. Dua kata dipanggilnya yang depan saja. Nah, Allah taala alam. Terakhir di bawahnya ada keterangan ya. Habayah bi fathil ha wal ba al muwahhadah. Habayah dengan di fathahnya ha dan ba yang muwahhadah. Muwahhadah yang artinya keterangan untuk ba karena titiknya cuma satu. Wa tasdidil ya dan tasdid ya, wa bil kha dan dengan huruf kha. Yutlaku alal ahmak, dia digunakan untuk apa? Ahmak. Ahmak adalah orang bodoh. Wa ala man la khaira fihi, dan digunakan untuk menyebut orang yang tidak ada kebaikan padanya. Wal wadil adim, gunakan juga untuk menyebut lembah yang besar. Wal gulam an-naim, naim maksudnya di sini adalah yang dia itu apa ya, bagus. Naim yang dapat kenikmatan, ini anak kecil yang baik. Kama fil qomus, bagaimana dalam qomus. Kemudian tentang dihapusnya yang murakab masjid tadi, saya mengatakan tarhimul murakab masjid bihadfi kalimatin ghairu masmu'in anil arab. Tarhim murakab masjid dengan dihapus satu kata itu tidak didengar dari Arab, yakni menurut Syekh tidak ada dari Arab dulu. Sibawaihi dipanggil ya siba misalnya ya. Waman ajazahu minan nuhati, dan di antara ahli nahwu yang membolehkannya dasarnya adalah fahuwa min babil qiyas, itu berdasarkan kias ya, dari bab kias. Wa aksaruhum yara adama tarhimihi, kebanyakan mereka yakni ahli nahwu berpendapat tidak ditarhim, seperti kata Sibawaih ya, tidak ditarhim, tidak disebut siba. Sebabnya kenapa? Li adami sama, karena tidak ada didengar seperti itu. Wali annahu maudhi'u ilbas, karena dia nanti akan menjadi apa, rancu. Wa ra'yuhum hasanun, dan pendapat mereka ini baik ya. Tapi Ibnu Hisham menyebutkan bisa ditarhim, dihilangkan satu kata, dihapus. Wallahu ta'ala alam ya. Berikutnya masih tentang munada, istighosah dan nutbah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.